Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Keren langkah Jokowi dalam membangun ekonomi Indonesia ini. Makin ugal-ugalan, diam-diam Jokowi membangun 12 pabrik bauksit raksasa, bahkan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi benar-benar membuat decak kagum rakyatnya, tapi juga decak kagum dunia internasional. Dunia internasional mengakui bahwa Indonesia saat ini bukan seperti Indonesia yang dulu, yang selalu monoton dalam segala hal. Di era pemerintahan Jokowi ini pembangunan secara besar-besaran dalam semua sektor kehidupan terbangun secara berkesinambungan. Setelah pembangunan infrastruktur jalan yang menyambungkan pelosok dan perkotaan, serta kawasan industri, puluhan bandara, puluhan pelabuhan, puluhan perumahan, dan lain sebagainya, yang membuat daya positif. Kini Jokowi secara besar-besaran pula membangun smelter tambang atau pabrik-pabrik pengolahan bahan tambang yang kadang tidak kita sendiri pikirkan pentingnya infrastruktur dibangun di awal, karena tidak mungkin sebuah pabrik akan terbangun dan beroperasi maksimal bila infrastrukturnya atau jalan yang menuju bandara tidak tersedia. Terbangun secara maksimal benar-benar sebuah pemikiran seorang kepala negara yang punya nilai dan konsep yang ciamik. Pemerintah kini tengah melakukan pembangunan 12 pengolahan bauksit, yaitu diolah menjadi alumina. Langkah ini untuk memanfaatkan secara maksimal cadangan sumber daya alam kita di bauksit. Direktur Pembinaan Program Linear bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Suryono mengatakan, jika semua tuntas dibangun dan mulai beroperasi, kapasitas input biji nikel atau biji bauksit bisa melonjak menjadi 35 juta ton dalam per tahunnya. Sedangkan terdapat 12 pabrik pemurnian alumina yang masih dalam tahap konstruksi dengan kapasitas input biji bauksit mencapai lebih dari 35 juta ton dalam per tahunnya, tutur Suryo. Diketahui Indonesia memiliki cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia berdasarkan data Boklet Bauksit 2020. Kementerian SDM mengolah data pada Januari 20, jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau sekitar 4% dari cadangan biji bauksit dunia, yaitu sebesar 30 sampai 39 miliar ton berdasarkan data Kementerian SDM. Ini jumlah sumber daya biji truk Indonesia mencapai 1,7 miliar ton dan logam bauksit 640 juta ton. Sementara cadangan untuk biji bauksit itu sebesar-besarnya, yaitu sebesar 821 juta ton dan logam browsing 299 ton. Adapun saat ini baru terdapat 2 pabrik smelter bauksit dengan kapasitas input biji yaitu sebesar
459.865, masing-masing dimiliki oleh well Harvard Winning atau double harga beli dan Indonesia Chemical Alumni. Dan status smelter lagi yaitu milik dari Inalu. Ia pun mengatakan dengan dibangun 12 pemurnian alumina yang baru maka diharapkan akan bisa menyerap seluruh biji bauksit yang diproduksi di Indonesia. Produksi alumini dalam negeri pun semakin dapat ditingkatkan sehingga keseluruhan mencapai 13,9 juta ton dalam per tahunnya dengan rincian 1,3 ton merupakan produk chemical grade alumni atau 12,6 juta ton berupa smelter grade alumni. Menurut Sudibyo, jika proyek realisasi diperkirakan cadangan biji bauksit Indonesia bisa cukup untuk 78 tahun ke depan dan pabrik tersebut diprediksi juga akan menyerap jutaan tenaga kerja di masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi industri akan melakukan juga pada komoditas bauksit. Oleh sebab itu tak hanya nikel saja, ke depan kita juga akan mulai dari bauksit, mulai emas, tambang, dan sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan yang bisa kita produksi di dalam negeri. Jadi syukurlah kita jadi barang jadi atau setengah jadi baru kita ekspor. Untuk hilirisasi industri merupakan salah satu dari 3 strategi besar ekonomi negara di masa depan. 2 strategi besar yaitu digitalisasi UMKM serta ekonomi hijau. Ke depan strategi besar ekonomi negara-negara ada 3 hal yang ingin Pak Jokowi sampaikan, yaitu pertama hilirisasi, yang kedua digital, UMKM, dan yang ketiga adalah ini strategi hijau. Ya, artinya Indonesia sudah siap dengan 3 strategi itu. Mudah-mudahan kita sebagai rakyat Indonesia bisa menikmati SDA-nya sendiri, tidak tiap hari dikirim keluar dengan bahan mentahnya yang sudah kita lalui berpuluh-puluh tahun, sehingga rakyat kita ya begini-begini saja. Maka kita support pemerintahan Pak Jokowi yang betul-betul supervisi untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Merdeka.